Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Aselina. Baiklah adik-adikku, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita selalu membaca doa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kelas 4, kita masih belajar di buku tema 2. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran subtema yang kedua. Pembelajaran 1. Sebelumnya kita sudah mengenal berbagai macam sumber energi. Ada energi angin, ada energi air, ada energi panas, ada energi cahaya, dan yang lainnya. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Contohnya, di saat malam hari tiba, kita memerlukan energi cahaya, yaitu lampu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ternyata energi dapat berubah bentuk loh, contohnya energi kimia menjadi energi gerak. Makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi, sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Jangan lupa kita makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Lalu perubahan energi listrik. Di era modern seperti ini, energi yang paling fleksibel, yang paling mudah untuk diubah menjadi energi lain adalah energi listrik. Beberapa bentuk perubahan energi listrik diantaranya: yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan lampu tabung. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia, contohnya kita mencarger handphone atau senter yang dicas juga. Itu pengisian dilakukan akibat baterai mulai habis. Kalian simak, ayo menulis dan kerjakan halaman 52 hingga 53. Sila tabel berikut mulai dari nomor 1 hingga nomor 7. Lalu, setelah kalian tadi menyimak tentang perubahan energi,
Ayo membaca di halaman 55 hingga 56, serta kerjakan pada tabel di halaman 57. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Tiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Iya, betul. Kertas terbuat dari kayu, sepat tebu yang diolah dengan teknologi modern diproses dengan bertubi-tubi hingga menghasilkan kertas yang sempurna. Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada proses pembuatan kertas. Yang pertama, bahan mentah kayu yang dipotong-potong dan dihaluskan. Yang kedua, dibuat bubur kertas lembut dan dicampur dengan perekat dan pemutih. Yang ketiga, dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. Yang keempat, hasilnya berupa berbagai jenis kertas. Kemudian, setelah kalian menyimak yang tadi kakak jelaskan, kerjakan di halaman 59, 60, dan 61. Kita masuk pembelajaran yang ketiga. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas, contohnya berolahraga. Berolahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Contohnya ada permainan bola zigzag di halaman 68. Silahkan kalian baca aturan permainannya, dibaca dan difahami. Jika kalian ingin mempraktekannya, bisa kalian lakukan bersama saudara kalian atau teman kalian. Lalu ayo mengamati gambar berikut. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang bermain di daerah sumber listrik. Contohnya ada yang sedang memanjat tiang listrik, ada yang mengambil layang-layang yang putus, dan bahkan ada yang ingin memutuskan layang-layang itu menggunakan gunting. Sedangkan di situ ada kabel aliran listrik. Lalu ada juga yang sedang berenang, dan atau lagi ada yang sedang menyalakan radio. Nah, itu semua dekat dengan listrik ya, jadi itu sangat berbahaya. Apa akibatnya jika kita terkena aliran listrik tersebut? Kita bisa tersengat listrik atau tersetrum ya. Apabila aliran listrik itu dekat dengan air, maka tegangannya akan semakin tinggi. Jadi, kalian harus menjauhi tempat-tempat yang sekiranya dekat dengan sumber listrik ya. Jadi berhati-hatilah saat bermain di rumah dan dimanapun kalian berada. Lalu jawablah halaman 70 dan halaman 72. Semangat!
Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Mengapa kita harus menghemat energi? Karena jika kita tidak menghemat energi mulai sejak saat ini, maka generasi-generasi yang akan datang tidak akan merasakan sumber-sumber energi yang kita gunakan saat ini. Bahkan mungkin di masa yang akan datang akan habis. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, ada contoh tips hemat air di saat musim kemarau. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lalu, mencuci cukup dengan 3 ember saja. Air yang pertama atau ember pertama itu digunakan untuk merendam dan memberikan sabun. Lalu yang ember kedua, air tersebut untuk membersihkan. Lalu ember yang ketiga, air tersebut untuk membilas. Lalu mandilah dengan menggunakan pancuran dan tidak berendam. Itu salah satunya ya. Bisa kalian baca kembali di halaman 73. Di sini ada poster hemat air. Hidup perlu air untuk hidup. Hemat air supaya tetap hidup. Nah, ini ada contoh poster hemat energi. Marilah dari sekarang kita mulai berhemat energi agar generasi di masa yang akan datang tidak kehabisan. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Pastinya bangga banget dong ya. Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, di sini ada lirik lagu dan not angka lagunya. Kita bisa hafalkan di rumah dan bisa minta bantuan kepada ayah dan mama kita di rumah. Selamat mencoba dan menghafalkan. Pelajaran yang keenam, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Di sini ada 2 contoh poster menghemat energi. Membuat poster itu ada kriteria tertentu. Yang pertama, seluruh gambar sesuai tema. Yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa ajakan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan benar. Yang kelima, bahasa mudah dipahami atau dimengerti. Lalu yang keenam, menyeru hemat energi. Nah, kedua poster ini sudah mewakili kriteria tersebut. Kalian bisa baca kembali di halaman 91 tentang kriteria untuk membuat poster yang baik dan benar. Selamat mencoba.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video dari kakak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang tadi kakak sudah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.